Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini yaitu modul 7 akan mempelajari tentang hubung star delta pada energi transformator. Materi modul 7 ini kurang lebih sama seperti materi modul 2 dan untuk lebih jelasnya langsung ke pembahasan. Sebelum memulai simulasi, alangkah baiknya saya menyampaikan sedikit pengantar untuk praktikum kali ini. Nah, di sini nantinya kita akan menggunakan sumber listrik 3 fasa. Sebelumnya, apa itu sumber listrik 1 fasa dan 3 fasa? Listrik 1 fasa adalah jaringan listrik yang hanya menggunakan 2 kawat penghantar, yang ke-1 sebagai kawat fasa L dan yang kedua sebagai kawat netral atau N. Umumnya listrik 1 fasa bertegangan 220 sampai 240 volt. Seperti yang kalian gunakan saat ini di rumah-rumah ataupun di kuliah seperti itu. Dan di samping sini sudah terlihat gambar gelombang listrik 1 fasa, di mana gelombang ini membentuk sinus, yaitu terdapat arus positif dan negatif, yang biasa disebut dengan arus bolak-balik atau AC. Lalu listrik 3 fasa adalah jaringan listrik yang menggunakan 3 kawat fasa yaitu R, S, dan T, dan 1 kawat netral N atau ground. Menurut istilah, listrik 3 fasa terdiri dari 3 kabel bertegangan listrik dan 1 kabel netral. Umumnya listrik 3 fasa bertegangan 380 volt yang banyak digunakan di industri ataupun pabrik. Nah, di samping kanannya ini terdapat contoh gambar gelombang listrik 3 fasa ya. Untuk yang merah adalah fasa 1 dan yang kuning fasa 2 dan yang biru adalah fasa 3. Atau yang biasa kita gunakan dengan sebutan R, S, dan T. Gelombang listrik 3 fasa ini juga berbentuk sinus yaitu RST, dan untuk beda antar gelombangnya yaitu sebesar 120 derajat. Nah, di sini kita akan mempelajari sebuah rangkaian star dan delta. Lalu di sini sudah terdapat contohnya rangkaian star atau Y. Kenapa disebut dengan rangkaian star? Karena berbentuk seperti bintang atau huruf Y terbalik. Untuk membentuk rangkaian star pada transformator atau trafo, kita hubungkan setiap fasa yaitu R, S, sama T ke masing-masing kumparan. Kemudian di sisi lain kumparan dihubungkan menjadi satu, kemudian masuk ke terminal netral. Dirangkainya ini secara seri ya. Bedanya dengan rangkaian delta yaitu jika star terdapat netral, jika rangkaian delta tidak membentukkan netral namun dirangkainya secara paralel, nantinya saya akan jelaskan ya. Nah, di sini sudah ada rangkaian delta. Ya, seperti yang saya bilang tadi, rangkaian delta ini tidak membutuhkan sebuah netral, jadi langsung dirangkai secara paralel seperti ini. Kemudian untuk membentuk rangkaian delta seperti membentuk rangkaian loop tertutup, di mana setiap kumparan akan terhubung dengan kumparan yang lain. Di antara persambungan kumparan tersebut kita dapat menghubungkan ke fasa R, S, sama T. Lalu apa saja hubungan-hubungan pada transformator? Yang pertama yaitu ada primer, star, dan yang sebelah kanan ada sekunder, Y, star juga. Yaitu biasa disebut dengan star-star. Pada hubungan bintang-bintang atau star-star, rasio tegangan fasa, LL, pada primer dan sekunder adalah sama dengan rasio setiap trafo. Sehingga terjadi pergeseran sebesar 30 derajat antara tegangan fasa netral atau LN dan tegangan fasa-fasa atau LL pada sisi primer dan sekundernya. Untuk gambar rangkaiannya terdapat di sebelah kanan ini. Lalu yang kedua ada primer, delta, dan sisi sekunder juga delta. Pada skema delta-delta,
diisi primer dan sekunder tersambung lilitan primer maupun sekunder harus mampu tegangan penuh jaring. Antara tegangan jaring primer dan sekunder tidak berubah keduanya. Lalu di sisi kanannya terdapat sebuah contoh hubung primer sekunder yaitu delta-delta. Lalu yang ketiga ada sisi primer delta dan sisi sekundernya star atau biasa delta star. Hubungan delta dapat memberikan jalan bagi arus harmonik ketika arus magnetisasi. Arus harmonik ketika untuk ke fasa mempunyai fasa yang sama, bersirkulasi pada kumparan yang dihubungkan delta tersebut, sehingga tegangan transformator tidak mengalami tegangan harmonik ketiga. Lalu yang terakhir ada sisi primer star dan sisi sekundernya delta atau biasa disebut dengan star delta. Pada hubung ini, kumparan pada sisi primer dirangkai secara bintang dan sisi sekundernya dirangkai secara delta. Umumnya digunakan pada trafo untuk jaringan transmisi di mana tegangan nantinya akan diturunkan. Nah, diturunkan menjadi ini ya, namanya trafo step down. Untuk gambar rangkaiannya berada di sebelah kanan. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan di video hardware-nya ataupun di langkah praktikumnya. Nah, untuk rangkaian tadi, hubung rangkaian 4 tadi itu dapat kita temui atau penggunaannya atau pengaplikasiannya dari star delta itu biasanya digunakan pada rangkaian pengendalian motor listrik 3 fasa. Tetapi motor tersebut harus ada spesifikasi star deltanya. Jika tidak ada dalam spesifikasi maka tidak dapat diaplikasikan. Jadi seperti itu contohnya. Di sini ada rumus transformator 3 fasa. Untuk rumus yang kita gunakan nanti pada praktikum kali ini yaitu ada 3 rumus. Yang pertama rumus hubungan star yaitu pertama mencari VLN. VLN itu tegangan line to neutral dengan rumus V line to line dibagi dengan akar 3. Kenapa akar 3? Itu dikarenakan 3 fasa. Kemudian untuk mencari ILN atau arus line to neutral itu sama dengan arus line to line. Rumus yang kedua yaitu hubungan delta. Hubungan delta itu kebalikannya dari hubungan star yaitu VLN-nya atau tegangan line to neutral itu sama dengan tegangan line to line. Jadi yang dicari nanti arus line to neutral dengan rumus tegangan line to line dibagi dengan akar 3. Nah, untuk rumus yang ketiga yaitu mencari daya. Daya itu rumusnya P sama dengan akar 3 dikali tegangan line to line dikali arus line to line dikali cos P. Untuk VLL ini nanti yang diketahui dari tabel percobaan yang sudah ditentukan oleh asisten. Ada juga di tabelnya nanti masih ada yang kosong. Kenapa saya kosongi? Yaitu nanti kalian bisa lihat di video simulasinya. Jadi pastikan kalian menonton di video simulasinya. Lalu ke praktikum. Untuk praktikum kali ini untuk alat dan bahannya itu masih sama dengan modul 1. Jika kalian sudah melihat video modul 1 berarti ini bisa dikatakan dengan mudah atau gampang ya. Karena di sini kita akan melanjutkan dari praktikumnya modul 1 yang dibuat oleh Mas Marsudi. Untuk alat dan bahannya masih sama menggunakan kit trainer yaitu yang telah ada di lab kita di ruang STL. Jika sudah keadaan memungkinkan bisa dicoba di lab dengan pendampingan dari asisten. Lalu ada juga kabel jumper
Di sini kabel jumper yang digunakan akan lebih banyak dibanding dengan modul 1 kemarin. Lalu ada klemeter di sini yang 3 fasa seperti modul 1 kemarin. Lalu untuk kit atau trainer ini masih sama dengan modul 1 ya, seperti yang saya katakan tadi. Bagian-bagiannya pun juga sama karena adanya atau yang kita gunakan nanti adalah kit dari trainer ini. Nah, di atas ini sudah ada alat ukur analog, tapi nanti kita menggunakannya tetap menggunakan klemeter. Lalu ada lampu indikator, terminal sumber listrik, lalu ada jumper, dan di sini di tengah-tengah ada trafo, yaitu kita menggunakan trafo step down atau penurun tegangan, di mana sisi primernya lebih banyak ya. Di sini tuh gambarnya salah, seperti yang dikatakan di modul 1 untuk gambar simbolnya. Lalu di paling kanan ada bebannya, yaitu R resistor dan L induktor, lalu ada C kapasitor. Lalu untuk penggunaan klemeter masih sama juga di modul 1. Kita hanya perlu menekan beberapa tombol saja, yaitu tombol power, watt, lalu ada tegangan dan arus. Dan di sini sudah ada contoh-contohnya ataupun cara penggunaannya. Jika kalian sudah menonton modul 1, berarti sudah mengerti dan paham akan cara penggunaannya. Lalu ada langkah praktikum. Nah, di sini terdapat gambar saklar off di sebelah kiri dan sebelah kanan terdapat saklar on yang 3 fasa ya. Kalau selektornya ke atas itu maka onnya ke 1 fasa, karena ini onnya ke bawah yaitu ke 3 fasa. Dan ini adalah sumber arus atau sumber tegangannya, penyambungan dari sumber 3 fasa di lab kita. Bisa kalian jumpai di ruang STL juga. Kalau sudah memungkinkan bisa join ke sana. Nah, lalu untuk hubung star atau rangkaian yang telah kita buat atau kita rangkai di trainer kitnya, bisa kalian perhatikan. Ini adalah contoh rangkaian hubung star yang dirangkai di kit atau trainer yang ada di lab teknik elektro ya. Terlihat pada gambar sumber R atau fasa R dihubungkan ke salah satu sisi primer trafo 1 yang atas ya, atau sisi primer yang atas ini. Lalu fasa S terhubung ke sisi primer trafo 2 yang tengah, dan fasa T dihubungkan ke sisi primer trafo 3 atau yang trafo yang bawah ya. Lalu bagian sisi primer yang bawah dirangkai secara seri dan dihubungkan ke netral atau ground. Nah, seperti yang saya katakan tadi, karena rangkaian star berarti menggunakan netral. Lalu sisi sekundernya yang atas trafo 1, 2, 3 itu dihubungkan ke jumper. Lalu untuk sisi sekunder yang bawah, yang sebelah kanan bawah, dirangkai secara seri lalu dihubungkan ke netral. Nah, seperti terlihat di gambar, silakan kalian pahami. Untuk yang star beban R yang arus primer lebih kecil daripada sekunder. Untuk tegangannya yaitu lebih besar daripada sekunder. Ini juga berlaku yang beban L dan C kapasitor. Untuk arus beban L dibandingkan arus beban yang lain, beban arusnya paling besar. Lalu untuk yang tegangan yang paling besar terdapat di beban C atau kapasitor. Jika di beban R nilai cenderung stabil, tidak terlalu rendah maupun tidak terlalu tinggi. Lalu selanjutnya ada hubung delta. Terlihat pada gambar sumber R atau fasa R dihubungkan ke sisi primer yang atas ya, bagian trafo 1. Lalu fasa R terhubung ke sisi primer trafo 2 di tengah lagi,
yang trafo tengah, dan fasa T dihubungkan ke sisi primer trafo 3 yang trafo paling akhir. Lalu sisi primer yang bawah dirangkai secara paralel menuju ke setiap sisi primer yang atas tadi. Jadi yang tadi sudah dapat ke fasa RST itu dirangkai paralel menggunakan jumper ke setiap sisi primernya yang atas. Lalu bagian sisi sekunder yang atas dihubungkan ke setiap jumper, dan yang sisi sekunder yang bawah dihubungkan ke sisi sekunder yang atas secara paralel. Jadi sama yang seperti yang kiri ya, karena yang delta-delta. Rangkaian delta ini tidak memerlukan netral. Nah, itu salah satu perbedaannya ya. Untuk hubungan delta dengan delta itu untuk beban L cenderung lebih besar di bagian arus sekunder. Dari semua beban untuk tegangan cenderung lebih besar di bagian kapasitor ataupun C dibandingkan beban yang lain. Untuk R cenderung dia lebih stabil ataupun nilainya tidak terlalu besar juga tidak terlalu rendah. Lalu ada yang ketiga atau hubung star delta. Jadi ini adalah pengaplikasian rangkaian star delta. Yang kiri atau sisi primer adalah rangkaian star, dan yang kanan atau sisi sekunder adalah rangkaian delta. Di sini membutuhkan netral dikarenakan terdapat rangkaian star pada sisi kiri atau sisi primer. Untuk hubungan star dan delta, bagian arus untuk beban RLC yang di RS atau fasa RS itu untuk arus nilainya tidak terlalu berbeda jauh, sedangkan untuk tegangan sekundernya juga sama, tidak terlalu jauh. Kalau untuk ST atau fasa ST untuk beban RLC itu pada arus dia lebih tinggi daripada yang lain. Nah, tetapi karena arusnya lebih tinggi, maka tegangan dia akan menjadi rendah daripada yang lainnya. Juga terus untuk yang fasa RT itu juga cenderung nilainya nggak jauh beda dengan seperti yang tadi yang di fasa RS, begitu juga yang di tegangan sekundernya. Lalu ada hubung yang terakhir yaitu hubung delta dengan star. Ini sama seperti tadi, namun ini dibalik. Dari sisi kiri atau sisi primer adalah rangkaian delta. Lalu yang di sisi kanan atau di sisi sekunder adalah rangkaian star. Di sini tidak menggunakan netral dikarenakan yang rangkaian star berbeda di sisi sekunder. Untuk RS atau fasa RS, arus terbesar berada di L, beban L ya. Tetapi untuk tegangan terbesarnya ada di beban R. Lalu untuk fasa ST, arus terbesarnya di L dan tegangan di C atau kapasitor. Lalu yang fasa RT itu hampir sama seperti di fasa ST. Lalu untuk berikutnya saya akan tampilkan contoh penerapan dari rangkaian yang telah kita buat. Video yang telah kami ambil selaku asisten di lab elektro di ruang STL. Silakan dipahami dan dilihat, jangan di skip biar nanti tahu untuk nilainya, karena ada tabel yang nilainya kosong. Jadi kalian bisa isi sesuai simulasi atau yang telah kami buatkan untuk praktikan. Oke, untuk yang pertama ini ada star delta beban R input ya. Lalu di sini ada klem meter, kabelnya itu ada warna merah, kuning sama hitam yaitu RS sama T. Kita hubungkan ke sumber yaitu RST, yaitu sumber tegangan 3 fasa. Lalu kita klik power pada bagian klem meter, tunggu sebentar. Nah, lalu kita klik U pada range-nya untuk mengetahui tegangan dari R input ya, berarti ini tegangan V-nya yaitu inputnya. Silakan diisi, ini bagian primer.
yang bagian awal ya. Lalu kita klaimkan ke kabel R. Kita klik range di I untuk mengetahui arus. Ini juga arus dari sisi primer. Silakan kalian catat. Untuk buat ini berarti untuk mencari daya aktif untuk yang pertama, dan untuk yang ketiga mencari Kospi-nya. Silakan kalian catat. Kalian klik stop seperti itu juga bisa, atau pause untuk mengetahui seberapa rangkaiannya ya. Lalu yang selanjutnya yaitu beban R, masih sama start delta beban R ya. Nah, di sini kita menggunakan dua kabelnya, yaitu yang merah dan yang hitam. Lalu kita klik power pada klemeter. Lalu kita klik U pada range-nya untuk mengetahui tegangan dari sekunder atau outputnya. Sudah berbeda ya. Tadi untuk nilainya sudah mengecil atau sudah diturunkan oleh trafo step down. Nah, seperti ini kalian pause, kalian catat untuk mengisi bagian tanda tanya di tabel. Lalu kita klaimkan di kabelnya tadi atau jumper. Nah, di sini kita mengetahui untuk arusnya, kalian bisa pause atau stop. Lalu ada daya aktif. Dan untuk yang terakhir ada Kospi-nya. Dan yang dicatat silakan kalian lihat dulu di tabel yang harus dicatat itu apa saja. Untuk yang lainnya sebagai pemahaman dan kalian bisa pelajari lebih dalam lagi. Lalu selanjutnya ada start delta beban L input, masih sama seperti yang awal tadi. Bagian RST dihubungkan ke sumber RST. Lalu klik power pada bagian klemeter, klik U pada range untuk mengetahui tegangan dari primer karena yang input. Lalu kita klaimkan ke salah satu kabelnya seperti ini. Nah, lalu kita klik I atau untuk mengetahui arus pada range-nya. Kita klik buat daya aktif, dan yang terakhir Kospi. Kalian catat ini yang input. Lalu untuk yang start delta beban L atau outputnya, kita gunakan dua kabel tadi, kita hubungkan, lalu kita klik power pada klemeter, lalu kita klik I, maksud saya U pada range-nya untuk mengetahui tegangan. Lalu kita hubungkan atau klaimkan ke salah satu kabel, kita klik I pada range untuk mengetahui arusnya. Lalu kita klik buat daya aktif, dan yang terakhir Kospi-nya. Ini kalian perhatikan untuk pemahaman ya. Untuk yang dicatat silakan dicatat. Dan ini yang terakhir start delta beban C yang input, masih sama juga bagian yang awal tadi. Untuk mencari input kita hubungkan RST ke klemeter, lalu kita klik power. Kita klik pada range U untuk mengetahui tegangan primernya. Lalu kita klik I range-nya. Kita hubungkan dulu sebelumnya. Kita klaimkan di kabel R, kita klik I. Nah, lalu kita klik buat. Kita klik buat lagi. Dan untuk yang terakhir kita klik buat untuk mencari Kospi-nya. Dan yang terakhir start delta beban C, yaitu yang output, masih sama juga seperti yang tadi. Bagian outputnya hanya pindah ke C. Kita klik klemeter pada power, lalu kita klik range U untuk mengetahui tegangan. Kita klaimkan. Nah, lalu kita klik range I untuk mengetahui arusnya. Kita klik buat aktif. Lalu kita klik buat, kita klik buat lagi untuk yang Kospi-nya. Yang Kospi yang dicatat yang in ya, yang output tidak perlu. Oke, untuk selanjutnya ada format laporan, yaitu modul 7, hubung start delta pada trainer kit transformator.
seperti biasa ada nama, NIM, kelas, tanggal praktikum. Lalu yang pertama atau soal yang pertama itu ada urutkan dan beri penjelasan gambar di bawah ini sehingga menjadi langkah-langkah praktikum yang benar. Gambar disertakan dalam laporan. Jadi ini nanti di-share di Psikologi, lalu kalian download, bisa kalian screenshot untuk gambar-gambarnya ini. Nah, di sini itu masih acak untuk urutannya. Jadi kalian disuruh mengurutkan untuk gambarnya itu diurutkan dari yang pertama sampai yang terakhir sampai menjadi langkah-langkah praktikum. Lalu jika sudah diurutkan gambar ini kalian screenshot lalu ditempel di bawahnya itu sebelum diurutkan dikasih keterangannya atau dikasih penjelasannya. Jadi setiap gambar dikasih penjelasan, gambar, penjelasan, gambar, penjelasan. Tapi jangan lupa untuk diurutkan untuk menjadi langkah-langkah praktikum yang benar. Jika kalian menonton videonya dari awal sampai akhir, pasti tahu untuk urutan langkah-langkah praktikumnya. Lalu untuk soal yang kedua, ada gambar rangkaian. Untuk gambar rangkaiannya seperti A, hubung start delta, beban R, sumber RS. Lalu ada hubung YY, beban L, sumber ST. Lalu ada hubung delta Y atau delta start, beban C, sumber R sama T. Lalu beban D hubung delta-delta, beban R, sumber RS. Lalu untuk contohnya seperti ini. Hubung delta star, beban R, sumber R sama T. Seperti ini. Silakan kalian gambar ya untuk nomor 2 ini. Lalu untuk nomor 3, catatlah data hasil praktikum pada tabel di bawah ini. Lalu isi data dapat diisi dari data yang sudah asisten berikan di laman Psikologi. Kalian cek di Psikologinya. Untuk keterangannya, 1, praktikan yang luring mengambil data dari percobaan hardware yang kalian lakukan di lab. Lalu untuk yang praktikan daring, mengambil data dari tabel modul 7 di Psikologi yang diupload ini, modul 7 ini. Lalu untuk nomor 4, analisalah data dari tabel nomor 3. Kalian isi data nomor 3 ini lalu dianalisa dalam bentuk paragraf. Lalu untuk nomor 5 itu dari tabel data nomor 3 dihitung A, VLN in, ILN in, dan P in. Lalu untuk B ada VLN out, ILN out, dan P out. Untuk rumus-rumusnya sudah ada di sini. Dulu juga sudah pernah diberikan. Silakan dicek kembali. Jadi untuk nomor 4 ini analisa dari bentuk paragraf, ini analisa seperti analisa perhitungan untuk tabel nomor 3 ini. Lalu ada catatan. 1, kerjakan di kertas HVS A4 dengan margin 433 seperti biasa ya. Lalu ada tulis tangan menggunakan pulpen biru. Beri tanda tangan di pojok kanan atas pada setiap lembar halaman. Jadi di sini ya, pojok kanan atas di masing-masing halaman. Lalu yang terakhir yang sering masih banyak yang salah yaitu scan laporan tanpa filter jadi original. Jadi tidak usah menggunakan filter diputihkan seperti itu. Jadi foto ori. Mungkin itu dari format laporan. Jika masih kurang jelas bisa ditanyakan ke asisten kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.